Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufa Novara dari jurusan Perbankan Syariah kelas A, nomor NIM 2008203030. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh finansial teknologi terhadap perbankan. Finansial teknologi atau fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini kita dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, bagaimana fintech bisa terjadi? Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi, informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat pembelanjaan, ke bank, atau ke ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Yang ketiga, ada dasar hukum penyelenggaraan fintech dalam sistem pembayaran di Indonesia, yaitu ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1840 PBI 2016, yaitu tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, ada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1822 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang ketiga, ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1817 PBI 2016, yaitu tentang uang elektronik. Yang keempat, ada keuntungan dari fintech, yaitu bagi konsumen, fintech memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Mendapatkan layanan yang lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Yang ketiga, harga yang lebih murah. Dan selanjutnya, manfaat bagi pemain fintech atau pedagang produk atau jasa, yaitu menyederhanakan rantai transaksi. Yang kedua, menekankan biaya operasional dan biaya modal. Yang selanjutnya, manfaat bagi suatu negara, yaitu mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, di Indonesia, fintech turut mendorong serta Strategi Nasional Keuangan Inklusi SKNI. Yang kelima, ada dampak yang ditimbulkan dari fintech. Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekankan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Yang keenam, bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran? Fintech dalam sistem pembayaran mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam sistem pembayaran, fintech berperan dalam menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian, settlement, dan clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Yang keempat,
mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Yang terakhir, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam, dan penyertaan modal. Selanjutnya, yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech, yaitu dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Yang selanjutnya, dalam hal tabungan, pinjaman, dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Yang selanjutnya, dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Yang selanjutnya, dalam hal pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Yang terakhir, bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait fintech. Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi satu fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua, analisis bisnis yang intelijen. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait fintech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Yang selanjutnya, asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dalam penilaian asesmen terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan fintech dan sistem pembayaran menggunakan teknologi. Yang selanjutnya, ada koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan fintech sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.